Ya. Termasuk mungkin hari ini alhamdulillah kelas B juga kita berpartisipasi ya. Waktunya juga terbatas, kemudian kita langsung nanti kita bisa kenalan lebih lanjut lagi dengan kelas B, kemudian itu nanti untuk yang itu ya. Tolong untuk tampilan layar kalian nanti dipin ya, dipin untuk setting yang ibu tampilkan. Beneran Gak kedengeran, Bu. jelas ya? Suaranya kecil, Bu. Kamu udah digedein belum? Sudah. Iya Bu, udah full tapi nggak kedengeran Bu. Udah Bu, Udah kedengeran? tapi nggak Kecil. kedengeran sama aja. Mah, Apa? Halo? kecilin. Nanti Ibu share lagi videonya, jadi nggak masalah kayaknya ya. Oke, Bu. Baik, Ibu akan share screen untuk PowerPoint yang tadi Ibu share. Nanti Ibu terangkan sedikit, terus kita masuk ke aplikasi. Mungkin nanti bisa dimulai dari Ibu ya untuk udah kelihatan di layar kalian? Halo? Udah Kelihatan, Bu. udah kelihatan ya? Ya, Bu, ada, Bu. Ya, Bu. Biar nggak Udah, Bu. ubah, bisa dipin untuk share screen Ibu biar nggak berubah-ubah layarnya. Udah? Share screen-nya udah kelihatan belum? Halo? Kelihatan, Bu, udah. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan Bu. Kalau udah ada di situ, kita akan mulai aja ya. Kedengeran nggak? Halo? Kedengeran. Mau mulai ya? Suaranya kecil tapi, Bu. Kecil, Bu, suaranya. Kecil, Bu. Suaranya, Bu, kecil, Bu. Kedengeran nggak? Jelas nggak? Jelas nggak? Kedengeran tapi kecil Bu. Oke. Ya, ini harus agak teriak berarti ya. Untuk yang pertama, karena pembahasannya mungkin sebelumnya untuk kelas B, karena untuk kelas C sudah share PowerPoint, jadi materi hari ini kita akan masuk ke software Flash-nya ya. Untuk kelas B ini yang belum mendapatkan penjelasan gitu ya, nanti di animasi 2D atau 2 dimensi ini ada software yang akan digunakan ya. Mungkin sudah ada yang mengenal, mungkin sudah ada yang menggunakan juga gitu aplikasi atau software yang digunakan ini, yaitu dari produk Adobe Flash. Ya, ada yang sudah menggunakan software ini belum? Belum. Belum. Bu. Belum sama sekali. Belum. Ada Flash Iya. udah ganti Bu. Jadi ada Animate. Iya, betul. Tapi untuk pengenalan Ya Bu, benar Bu. ya, tapi untuk Adobe Animate ada yang sudah pakai? Nggak ada Bu. Nggak ada. Berarti Dulu saya baru lihat-lihat doang Bu. ya. Baru ada doang Bu softwarenya Bu. Rido udah pakai Rido. Blender, Bu. Kenapa? Rido udah pernah, Bu. Sudah ada yang pernah, alhamdulillah. Kalau sudah ada yang pernah, jadi nanti bisa share ya ilmunya. Jadi untuk awal ini karena masih banyak yang belum kenalan dengan Adobe Flash, jadi Ibu, kemudian sama Ibu akan mencoba mengenalkan dari awal dulu ya, mengenalkan dari awal mengenai software ini gitu. Nah, yang pertama mengenai kalau untuk buka software mah udah bisa lah ya, udah umum gitu ya.
Ketika sudah diinstal di perangkat komputer atau laptopnya masing-masing, tinggal dibuka saja nanti, kita praktekkan nanti ya, tapi kalian setidaknya bisa membayangkan itu, gitu ya. Nah, ketika masuk ke software tersebut, nanti akan muncul jendelanya, ya, bisa dilihat di PowerPoint-nya. Nah, penampakannya atau tampilannya bisa dilihat seperti ini. Oke, ini ada yang mau membantu Ibu ya untuk menunjukkan poin-poin di screen, tapi ditahan dulu ya, ditahan dulu. Nanti bisa praktek ya, bisa praktek bikin tutorial sendiri. Nah, ini yang disebut dengan jendela kerja pada Adobe Flash. Ya, muncul semua, bisa lihat? Gabung. Bisa. Ya, umum pada setiap software ada jendela kerjanya gitu. Nah, pada Adobe Flash ini jendela kerjanya bisa dilihat. Ada beberapa bagian pada jendela kerja Adobe Flash ini. Yang pertama yaitu menu. Ya, menu umum ya, menu pada setiap software juga ada ya. Nah, jadi yang tampilnya di bagian atas, ngederet itu ya, mulai dari file, edit, view, insert, modify, text, comments, control, debug, window, sama health itu masuk ke bagian menu. Ya, di situ nanti banyak sekali perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya, pada software ini. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan properties. Ya, properties itu ada di sisi kanan dari jendela kerja ini, ya. Tidak ada penunjuk arah panahnya di situ, properties. Nah, di situ nanti ketika kita kerja, kita akan banyak menggunakan properties ini, gitu. Misalnya pengaturan objek, ketika kita sudah membuat gambar objek, ketika kita mau mengatur objek, itu pewarnaan dan sebagainya, nanti itu dibantu di situ ya, di bagian properties ini. Termasuk ukuran, kemudian nanti di dalam properties ada yang disebut dengan FVS. Apa itu FVS? Frame rate. FPS atau FPS, frame per second. Ya, nanti kalau dalam animasi kalian akan banyak mendengar istilah ini. Diaturnya di sini juga ya, di bagian properti. Termasuk nanti ukuran dari layar, dari stage, warna stage itu bisa diubah juga di bagian properti ini. Kemudian di dalam properti itu ada yang disebut dengan panel library ya. Di library, nah itu ada di atasnya, itu bisa diklik, nanti muncul tertulis library itu. Kalau kita mau memakai gambar, sound gitu ya, objek-objek yang lain, nanti kita bisa masuk ke bagian library ini. Ya, ini panelnya. Ya nanti kita coba langsung lah ya di softwarenya biar lebih paham. Di samping sebelum ke properties, mungkin nanti kita lihat ada layar putih dulu ya. Layar putih ini yang pertama, layar putih ada tulisan di situ, dia coba tulis jendela kerja ada flash. Nah, itu yang putih itu disebut dengan stage. Ya, pada software ini disebut dengan stage. Ya, umum sih sebenarnya dalam setiap software itu untuk layar kerjanya disebut dengan stage-nya. Nah, kemudian tadi setelah properties di sampingnya ada deretan tool yang disebut dengan toolbox. Ya, di situ banyak sekali tool, namanya juga tool ya. Di situ ada alat-alat yang bisa kita gunakan dalam software ini. Ya, sangat mendukung dari mulai yang berbentuk seperti tanda panah itu, kemudian ada yang bisa buat seleksi, ada yang bisa digunakan buat memilih objek, ada yang bisa membuat objek, menghapus objek, ada yang umum sih seperti misalnya kalian menggunakan Corel lah, ya, menggunakan Corel yang sudah terbiasa, nanti di Flash juga sama, ya. Fungsi-fungsinya juga mirip lah ya, hampir sama om.
untuk fungsi-fungsinya. Biasa ada pertanyaan mengacungkan tangan atau sudah tidak sanggup? Silakan Yesa. Atau kepencet aja. Oke, kita lanjutkan ya. Satu lagi ada yang disebut dengan timeline. Ada yang tahu timeline itu apa? Di Photoshop juga ada ya. Timeline itu di Photoshop ada. Kalau sudah ada yang biasa menggunakan Adobe Photoshop. Kalau di Flash, timeline itu sangat penting nanti kedudukannya. Kenapa? Karena nanti berpengaruh pada proses menggerakkan objek. Ya, bagaimana si objek itu nampak bergerak, bagaimana si objek itu nanti bisa animate gitu ya, nanti dipengaruhi oleh yang namanya timeline ini. Pindah dari stage ke stage lain juga bisa nanti berpengaruh ke timeline ini. Gitu ya. Ya mungkin nanti untuk lebih oh iya, ada di timeline ini yang disebut dengan frame. Frame itu merupakan yang penting juga ya dalam animasi. Jadi kalau kalian lihat ada yang dikasih kuning, ada yang dikasih shading warna kuning, layer 1, dan itu di pinggirnya, di setiap waktu ya, kalau yang di atas itu waktu kan, time maksudnya. Nah itu ada nanti kita bisa menambahkan frame. Ada kelihatan ya titik itu ya, titik hitam. Terus kita tinggal klik kanan. Dan nanti kita coba nanti di softwarenya. Yang ini disebut dengan frame. Ya. Frame pertama, frame kedua, ketiga, nanti kita bisa tambahkan. Ya, berhubungan tadi dengan FPS, frame per second-nya. Nanti itu akan berpengaruh kepada bagaimana animasi yang diinginkannya, gitu ya. Seperti apa. Ya, enaknya sih praktek ya, Bu. Nanti lah dipraktekin ya, dibantu sama Bu Dia untuk contohannya. Mungkin biar waktunya ini, ya ini di 24, maksudnya nanti 24 frame per second-nya untuk satu detiknya. Di sini untuk satu detiknya nanti ada 24 standar ya. Standarnya 24 frame per second-nya. Jadi dalam satu detik itu ada 24 frame. Mungkin belum terbayang, nanti kita coba praktekkan ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Budia. Ini masih berhubungan dengan properti yang tadi. Dan nanti ya biar jadi ke sini dulu. Yang berhubungan dengan jadi di sini kita di sini oke, di sini setiap kita klik satu tool, maka propertinya akan berubah menyesuaikan dengan tool yang kita pilih. Hampir sama dengan Corel Draw. Ketika kalian menggunakan Corel Draw, misalnya kamu mau ngetik pakai teks, kamu pilih tool yang bentuknya T, otomatis propertinya berubah. Itu akan berisi jenis-jenis font, ukuran font, dan sebagainya. Jadi ini nanti yang harus kamu perhatikan ya, ketika kamu menggunakan tool, editnya ada di properties. Paham? Paham, Bu. Paham. Bu. Oke. Terus untuk Enggak, Bu. Soalnya kecil. gimana? Oke. Kalau udah paham, untuk materi berikutnya untuk pewarnaan atau menggunakan objek.
Di dalam Flash, objek itu terdiri dari dua macam, stroke dan fill. Sudah ada gambarnya di depan kalian? Sudah, Bu. Ya. Ada, Bu. Oke, stroke itu adalah garis. Itu ada contoh ya, yang tengah. Stroke only itu berarti hanya garisnya saja. Kalau bagian tengah itu namanya fill. Nah, di bawahnya itu ada kotak warna, kamu bisa lihat. Nanti di dalam Flash, kotak warna untuk stroke dan fill itu akan seperti itu, dua-duanya berwarna. Sedangkan untuk stroke only, berarti bagian fill-nya akan tercoret, jadi tidak ada warna fill. Satu lagi untuk fill only, gambarnya seperti itu ya, ada di sebelah kanan. Kalau hanya fill-nya saja yang berwarna, berarti kotaknya akan berwarna seperti itu. Waktunya udah habis, nanti Ibu kirim ya. Halo? Ya, Bu. Ya. Ada Ya, Bu. Ya. Ya, siap, Bu. Oke, siap. Materi sudah habis. Begitu nanti keluar, Ibu nanti kirimkan link baru ke kalian ya. Oke, Bu. Oke, kita lanjut dulu ke ininya aja. Adobe Flash-nya. Sudah ada gambar di layar kalian? Sudah. Ada. Sudah, Bu. Ini ya, tampilan ini. Itu kamu bisa pilih tulisan script new. Script new itu di situ ada yang namanya action script 3. Action script itu untuk bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flash. Itu untuk animasi kita jarang menggunakan action script. Tapi di kelas 3 ada yang namanya media pembelajaran, ada materi yang namanya media interaktif. Itu nanti kamu akan menggunakan action script. Jadi ini nyambung ke kelas 3 ya. Oke, kita coba klik action script 3-nya. Tampilan seperti ini. Ini seperti yang tadi Ibu tampilkan ya. Yang bisa membantu di sini. Untuk mengatur stage, kamu bisa lihat properti di sebelah kanan. Ada size. Ini untuk mengatur ukuran stage-nya. Misalnya mau 800 kali 600, kamu tinggal klik di situ. Warna stage-nya pun bisa diganti dari putih, misalnya mau jadi hitam. Kelihatan di layar kalian? Kelihatan, Bu. Ini untuk awal ya. Jelas. Kelihatan. Merubah ukuran stage dan memberi warna stage. Nah, sekarang kita akan lihat. Tadi Ibu menerangkan tentang fill dan stroke. Ibu akan coba buat rectangle. Ini ada rectangle tool. Ibu buat kotak seperti ini. Tampilan di Flash, di sini sebelah kanan itu ada pensil sama gambar apa ini? Ember ya. Untuk gambar pensil untuk bagian stroke-nya, kalau diklik, ini belum aktif, kita harus aktifin dulu pakai selection tool. Double klik seperti ini. Kelihatan nggak ada titik-titiknya? Kelihatan ada titik-titik di situ? Ya, Bu. Kelihatan. Berarti dia terseleksi. Dan Kalau kayak gini, nggak ada titik-titiknya berarti nggak terseleksi ya. Tapi kalau di blok atau diklik 2 kali, terus ada titik-titik seperti ini, berarti dia terseleksi. Baru kita ganti warnanya. Ada stroke color. Di sini kita bisa ubah jadi merah. Ada fill color. Ini kita bisa ganti misalnya jadi hijau. Kalau nggak mau ada fill color gimana? Berarti bisa ambil yang ini. Coba lihat, di atas itu ada kotak putih dengan garis merah. Klik aja. Berarti tidak ada fill color-nya. Sampai situ paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kelemahan di Flash, kalau fill color-nya sudah hilang, biasanya udah nggak bisa lagi dikasih fill color. Terus gimana kalau kita butuh fill color? Lalu pakai Find Bucket Tool. Ini mirip dengan Photoshop. Klik.
Itu ya, ini untuk pewarnaan. Terus yang menarik di Flash, kita bisa membuat objek dengan objek dasar. Objek baru dengan objek dasar. Kalau kita tumpuk seperti ini, pakai selection tool untuk menseleksi ya, ditumpuk seperti ini, dalam satu layer, kemudian salah satu objek digeser, maka akan terjadi perpotongan. Kalau di Corel namanya apa ini? Kalau di Corel namanya apa, yo? Halo? Masih di situ? Hadir, Bu. Masih. Bu. Nggak ada Bu gambarnya Bu. Wah. Nggak ada gambarnya. Cuma layarnya doang. Stuck, Bu. Kita mah bacain. Aku dari tadi nge-freeze, Bu. Sama itu, Bu. masih. Error ya? Oke, nggak apa-apa. Bug. Kita lanjut. Nanti Bu share videonya ya. Terus recordnya. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Sinyalnya jelek, Bu. Oke. Ya Bu, ya Bu. Ya, Bu. Belum dapat kuota, Bu. Kuota bentar lagi diisi ya sama sekolah. Kenapa? Iya, jelek. Alhamdulillah. 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 Oke, ini untuk trim model yang tadi ya ditumpuk. Kalau kita tuh sekali lagi kita tumpuk objek, kita tumpuk objek di atasnya, pakai selection tool kita pindahkan seperti ini. Dalam satu layer bertumpuk objeknya, kemudian objek yang Bu nge-freeze, Bu. kita pindah lagi, gak apa-apa lanjut aja. Kita pindah lagi, otomatis Oke, siap. Nah, ini harapan Ibu, kalian memahami dulu tool yang ada di Flash. Ya. Dengan tool-tool ini, kamu bisa membuat objek dasar. Karena ini mirip dengan Corel Draw. Contohnya kayak gini. Kamu tinggal tumpuk-tumpuk seperti ini, objek. Kemudian kamu beri warna yang sama. Ini misalnya di blok, kamu beri warna yang sama. Ini kamu sudah bisa membuat, apa ini namanya? Ini kayak apa bentuknya? Nggak tahu Bu. Udah nggak ada gambar. Nggak kelihatan? Ada gambarnya, Bu. Nggak ada. Nggak ada gambarnya Bu. Nggak ada Gak gambar. ke-record Bu itu, Bu. Sinyal kayaknya. Ya, Bu, ini. Gak ke-record kayaknya, Bu, itu. Berarti atau nanti Ibu kirim video pembelajaran aja mungkin ya. Nah, itu Kirim lebih aja, Bu. bagus. Nggak apa-apa, Bu. Iya, Lebih Bu. mantap, Bu. Ya Bu, itu Aja aja. dulu Iya, kita Bu, itu diskusi. lebih baik. Ya, Bu, lebih baik kayak Iya, gitu. Bu. Iya, Bu. Betul. Video pembelajaran aja. Ya udah. Ya udah, Ada iya. kuota. Untuk sekarang Jadi emang nggak efektif. yang Ibu harapkan dari kalian untuk sekarang adalah tolong kamu pelajari tool yang ada di Flash. Sebentar. Kamu install dulu Flash-nya ya. Ya, Bu. Flash-nya. Bu, Flash bayar nggak, Bu? Eh, Oh, bajakan dong. minta aplikasi Ya, Chrome Sir 252. ya. Saya mau Yasir 252 deh. tracknya. Yang udah ada tracknya ada. Kamu bisa minta ke Kang Adit. Terus Bagas 31. Baik, Bu. Ibu menggunakan Tinggal- Flash CC. Ibu menggunakan Flash CC. Tapi kalau untuk komputer yang tidak begitu bagus, mungkin hanya bisa menggunakan yang CS3 atau CS6. Boleh, tidak salah. Terus kalau ada yang Counter Strike. pakai Animate. Animate boleh. Animate ini memang dipakai untuk menggantikan Flash. Jadi oleh Adobe, Flash itu sudah tidak ada ya sekarang. Yang CC 2020 atau berapa itu sudah tidak ada Flash lagi. Sudah diganti oleh Animate. Kalau kamu mau pakai Animate, boleh. Karena sama, fiturnya sama dengan Flash. Tidak jauh berbeda. Hanya saja untuk Animate, Ibu belum pernah nyoba ya apa bisa di-save ke dalam bentuk ekstensi SLA atau tidak. Karena kalau nggak bisa di-save ke bentuk SLA, berarti nggak bisa dibaca sama Ibu. Gitu. Ya. Oke, itu yang coret-coret. Stop. Ibu nanti dicoba. Ya, jadi untuk minggu ini silahkan kamu install Flash dulu. Terus kamu coba gunakan tool-tool yang ada di sebelah kanan tadi.
untuk pewarnaan, untuk teks, untuk rectangle, circle, dan lain sebagainya. Itu kamu coba dulu minggu ini. Ya, nanti kalau udah bisa, minggu depan baru kita akan coba untuk latihan. Oke, jelas? Ya, Bu. Jadi, Jelas, Bu. Jelas, Bu. Lainnya mana ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Bu. Jelas, Bu. Sejauh ini jelas, Bu. Bu. Ibu kalau pakai animate Jelas, nggak Bu. apa-apa, Bu? Tidak apa-apa. Do jelas, Do. Tadi belum jelas ya. Apa tuh lambang? Yang animate boleh. Yoi. Soalnya sebelumnya aku udah pakai animate, Bu. Iya, boleh. Iya, boleh pakai animate. Fiturnya sama, Jelas. ya. Iya, Bu, sama. Iya, silakan. Yang sudah install animate, silahkan. Yang misalnya udah install Flash juga silahkan. Yang belum, boleh memilih ya. Boleh animate, boleh Flash. Yang misalnya kesulitan untuk mendapatkan mentahannya, silahkan boleh ke jurusan ke Kang Adit ya. Ya, siap. Oke, Siap. Bu. Ya. Sejauh ini bisa dipahami penjelasan dari Ibu Asri sama Bu Dia? Bisa. Alhamdulillah. Lalu dikuatkan Bisa, Bu. pembelajaran berikutnya. Semoga ya pembelajaran Bu. tetap maksimal. Amin. Untuk tanya jawab bisa ditanyakan di grup Amin. ya kalau ada yang nggak paham ya. Ya, Bu. Iya. Silakan Bu. untuk Ya, Bu. Iya. Baik, kita tutup aja ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ibu. Untuk hari Dan ini mari Paci. aja ya Bu ini teh. Nanti saya Rituan. Ada Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rituan the teacher. Close the door, Bapak. Assalamualaikum. PUBG, Kev. Kev, PUBG, Kev. Ayo, guys. Mau ada. Ayo. Ini keluarnya gimana? Rituan the Tuh, teacher. keluar. Itu pojok kanan atas. Itu Pojok kanan harus atas. Itu Itu ada di kartu keluar we ke situ. dari sini Oh, iya. Exit Maaf ada. guys. Maaf pojok pesan. kanan atas